المطففين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ila akhir surah. Bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di halaqah Qur'aniyah, di taklim kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kita pemahaman yang baru tentang yang akan kita pelajari, yang akan kita tadabburi surah pada malam ini insyaallah, yang pada gilirannya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bertujuan untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ayat Allah Subhanahu wa taala diawali dengan berita gembira. Ada orang yang seperti itu, harus diberikan berita gembira, harus diberikan sugesti, harus diberikan hal-hal yang kira-kira bisa menjadikan hatinya tertarik untuk melakukan sesuatu. Ada juga orang yang tidak mampan diberikan berita-berita gembira seperti itu. Tidak mampan diberikan iming-iming yang bersifat bisa menyenangkan hati dia. Nah, insya Allah surah kita malam ini kita akan sama-sama mengkaji dan mentadabburi surah Al-Mutaffifin. Merupakan urutan ke-83 daripada Al-Quran. Surah ke-83 diturunkan di Makkah menurut pendapat sebagian besar ulama. Dalam hal ini Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Al-Mutaffifin ini diturunkan di Mekah atau dikenal dengan surah Makkiyah sebelum Sayyidina Rasulullah SAW hijrah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Hasan dan Ikrimah mengatakan bahwa surah kita ini diturunkan di Banidah atau setelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, atau kemudian kita istilahkan dengan istilah Madaniyah. Abdullah ibnu Abbas kemudian Qatadah meluruskan, memberikan rincian kedua pendapat tersebut benar, akan tetapi beliau lebih terperinci lagi mengatakan bahwa 8 ayat dari surah Al-Mutaffifin itu diturunkan di Madinah setelah Sayyidina Rasulullah SAW hijrah. Mulai dari ayat 29 yang mengatakan bahwa innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ayat ini sampai di penghujung surah itu diturunkan setelah Sayyidina Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa 8 ayat ini turun antara Mekah dan Madinah. Tidak dijelaskan kira-kira posisinya di mana diturunkan, akan tetapi dia turun antara Mekah dan Madinah dan setelah hijrah Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian kita namakan dalam istilah mufassirin sebagai surah Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah. Kalau kita buka semua lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, ada 3 ayat yang dimulai dengan kata-kata wailun. Menyeramkan sebenarnya. Kadang-kadang gak kuat mencari hal-hal yang berkaitan dengan wail, bahwa Al-Quran menyebutkan kata-kata wail dalam segala bentuknya itu sebanyak 40 kali, tertera dan bisa ditemukan di 25 surah dalam Al-Quran. Dan yang paling banyak wailnya itu ada di surah Al-Mursalat, kurang lebih sekitar 10. Wailul yawma idzil lil mukadzibin, wailul yawma idzil lil mukadzibin, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Wail, kalau kita lihat terjemahan Departemen Agama itu diartikan sebagai celaka, celakalah. Artinya surah kita ini Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini meminta kepada kita semua memberikan perhatian khusus, meminta perhatian khusus terkait dengan wail. Nah, tadi disampaikan bahwa kurang lebih sekitar 40 kali dan semuanya mengarah pada
suatu perbuatan yang mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan efeknya sudah tentu akan mendapatkan siksaan. Nanti akan dipilih kira-kira neraka yang mana dia akan ditempatkan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Di Al-Hijr ayat 43 sampai 44 itu dikatakan seperti itu, bahwa Jahannam itu merupakan tempat orang-orang yang telah dijanjikan, orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, itu sudah ditentukan. Dan di Jahannam itu laha sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Likulli babin minhum, setiap pintu itu ada lagi pintu-pintu yang akan dimasukkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan ketika dia hidup di alam syahada. Ulama kita kemudian dia mengambil kira-kira